Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Teman-teman, sebetulnya udah lama banget, sudah bertahun-tahun saya pengen banget bikin video ini, pembahasan yang benar-benar super penting. Kalian harus tonton, kalian harus simak dengan seksama, dan kalian harus share video ini. Karena ini akan membuka mata kita semua sejarah sesungguhnya kenapa Palestina dijajah, dan kenapa penjajahan harus di Palestina, dan kenapa umat Islam bisa lemah, dan kenapa. Baik teman-teman, sebelum saya mulai membahas topik kita hari ini, saya ingin update dulu seperti biasa. Ini sudah hari ke-25, ya Allah. Semakin brutal, semakin barbar. Teman-teman, sudah nggak pantas ini disebut perang. Ya, memang sejak hari pertama sebetulnya tidak pernah ada perang antara Gaza dengan Israel. Kenapa? Karena Israel ini sudah keluar dari track, dari prinsip-prinsip kode etik sebuah peperangan. Nggak gentle, nggak fair. Perang itu antara kekuatan bersenjata melawan kekuatan bersenjata. Para pejuang Gaza ketika menyerbu masuk ke wilayah jajahan Israel, itu yang mereka bunuh itu adalah para militer. Sementara sipil itu mereka lepaskan, atau mereka tawan, sipil mereka tawan. Itulah peraturan perang. Tapi yang terjadi di Gaza ini, jajah tempur ini nggak pernah mentarget para pejuang, tapi apa? Sipil, wanita, anak-anak. Yang terbaru nih beberapa menit yang lalu, sebelum saya tag video ini, pembantaian sangat besar di wilayah Jabalia, pemukiman padat penduduk, pengungsian Jabalia di wilayah jalur Gaza bagian utara. Ya Allah, itu benar-benar 6 ya, yang saya dengar tuh ada 6 roket berkekuatan hulu ledak yang sangat besar. Satu roket itu 1 ton beratnya, itu dipujamkan ke pemukiman padat penduduk. Menurut Kementerian Kesehatan tadi katanya sih mungkin sampai 400 perkiraan jumlah korban jiwa hari ini. Di wilayah Jabalia doang ya, belum di Nusairat. Tadi juga ada pembantaian di jalur Gaza bagian tengah, dan di sekitar saya pun masih banyak ledakan terjadi. Hari ini benar-benar hari yang sangat berdarah. Mungkin nggak lagi akan keluar berita korban jiwa mencapai lebih dari angka 9.000 dan korban luka sudah 22.000, ya Allah. Baik teman-teman, jadi sekali lagi memang sudah keluar dari jalur pertempuran kode etik peperangan, karena yang dibunuh sipil, tim medis, jurnalis, dan ini benar-benar genosida. Nggak logis. Mereka beralasan melindungi diri atau ya self defense, tapi yang mereka bantai ini sipil. Nggak nyambung banget teman-teman, ya Allah. Oke teman-teman, saya akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Jadi gini teman-teman, ketika Barat ini ingin menjajah Palestina, mereka ini tidak sekedar ya ujuk-ujuk misalnya oke, kita tentukan Palestina sebagai tempat yang kita jajah. Enggak. Dan itu enggak semudah itu mereka merebut Palestina. Semua saling berkaitan. Keruntuhan Turki Utsmani, kemudian Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Jangan kita kira ini sebuah kebetulan. Semua itu disetting. Jadi mohon maaf ya, kalau kita merasa bahwa Perang Dunia Pertama ini yang kita pelajari ya, itu katanya alasannya kan karena ada konflik antara Hungaria, Austria, kemudian ada antara Jerman dan Inggris, itu kan pecahlah Perang Dunia Pertama dari tahun 1914 sampai 1918. Itu yang kita pelajari di buku-buku sekolah. Kemudian Perang Dunia Kedua tahun 1939 sampai tahun 1945, itu juga sama lah, kurang lebih drama-drama yang mereka buat. Kalau kita mau membaca siapa ya penyebab Perang Dunia Pertama ini dan Kedua, satu kubu. Mereka yang memegang Jerman juga memegang Inggris. Mereka yang memegang Amerika, Perang Dunia Kedua, mereka yang memegang Amerika, juga mereka yang memegang Jerman, sama aja, nggak ada bedanya. Mereka ada orang-orang yang bermain di belakang layar. Apa tujuannya? Tujuannya kita bisa kembali ke sebuah catatan yang jarang dipelajari, dan kalian tidak akan temukan banyak sumber referensinya untuk masalah ini. Sebuah konferensi rahasia tahun 1907. Sekali lagi, ingat dan catat kata-kata ini. Tanggal ini, tahun ini 1907. Tahun 1907 ada sebuah konferensi rahasia, sebagian menamakannya Imperial Conference. Ya, kalian bisa cek di Google ya, silahkan, tapi nggak akan banyak data yang bisa kalian dapatkan. Saya akan menjelaskan secara singkat aja di sini. Jadi saat itu seorang Perdana Menteri Inggris, namanya itu William Campbell Bannerman, dia mengundang 7 negara kolonial. Oke?
7 negara kolonial. Kalau kita bicara negara kolonial, yang nggak jauh-jauh lah, Inggris, Perancis, kemudian Itali, Portugis, gitu kan. Kemudian apa lagi? Belanda, gitu kan. Pokoknya negara-negara yang memang kerjanya tuh menjajah negara lain, itu namanya negara-negara kolonial. 7 negara ini diundang, tapi Jerman nggak ya? Jerman di luar perbincangan ini. William Campbell Bannerman ini curhat kepada para pejabat tinggi 7 negara kolonial ini. Dia bilang gini, kita hari ini sedang menguasai dunia. Kita lagi di puncak nih. Masing-masing sedang memegang kendali negara-negara lain. Tapi kita sadar bahwa banyak sekali perselisihan antara kita yang akan menyebabkan kemunduran setelah puncak ini. Artinya akan turun ke bawah. Dan kalian tahu, ancaman terbesar dari sebuah kolonial adalah umat Islam. Dan di situ ditegaskan oleh Campbell Bannerman. Akhirnya dia nanya gini dulu nih, Campbell Bannerman ini. Kalian mau tetap di puncak atau kalian mau jatuh sesuai prediksi yang sudah kita buat kita analisa gitu kan. Semua sepakat, kita mau tetap di puncak. Kita mau solusi. Oke. Bannerman lalu membagikan peta dunia Arab. Oke. Sekarang kita akan pindah ke dalam karena sudah mulai gelap juga nih. Saya akan kasih lihat kalian petanya biar kita juga semua bisa meresapi cerita ini atau kisah nyata ini, oke? Jadi saat itu William Campbell Bannerman ini dia akhirnya membagi-bagikan peta negara-negara Arab, dan dia membuka peta yang paling besar ya di depan mereka dan mulai bicara tentang ada sebuah kekuatan di dunia Arab. Ya meskipun sekarang dia bilang ya, sekarang ini mereka lagi lemah. Sekarang itu mereka lagi masa-masa ya perpecahan, lagi diselimuti oleh kebodohan ini negara Arab nih, gitu ya. Tapi mereka punya keuntungan yang tidak dimiliki oleh kita. Negara-negara Arab ini, kata Bannerman, ini memiliki satu agama yang satu. Memang ada beberapa masyarakat lain yang ya minoritas lah ya. Tapi mayoritas saat itu adalah umat Muslim tahun 1907 itu. Mereka ini disatukan oleh satu agama, disatukan oleh satu bahasa, dan mereka ini hanya memerlukan seorang sosok pemimpin yang soleh, yang kompatibel untuk mereka bisa bangkit. Bayangkan teman-teman, ini wilayah sangat luas nih, dari Kuwait sampai wilayah Mauritania, ini semua negara-negara Arab, ya. Ini negara Teluk, ini Syam, oke, dan ini sampai wilayah Arab bagian barat. Kata Bannerman, kita harus mencegah agar masyarakat Muslim di sini itu tidak stabil hidupnya, karena stabilitas itu akan melahirkan sebuah kebangkitan, dan kebangkitan akan melahirkan sebuah kekuatan. Itu kata Bannerman. Makanya kata Bannerman, proposal saya adalah kita harus menaruh satu penyakit, satu entitas yang menjaga agar wilayah ini tidak stabil. Satu entitas di tengah-tengah ini yang memisah antara Arab di sebelah timur dengan Arab di sebelah barat. Satu entitas yang harus mewakili kepentingan kita, barat, kolonial. Dan mereka sepakat bahwa tempat yang paling pas adalah jantung dunia. Ini jantung dunia, saya kasih lihat ya. Ini nih, memang tulisnya Israel tapi ini adalah Palestina. Inilah jantung dunia. Ini sudah disepakati oleh mereka para peserta di konferensi imperial itu, konferensi kolonial. Kenapa? Karena ini adalah wilayah yang sangat strategis. Inilah yang menghubungkan mereka. Palestina adalah negara jantung dunia karena dia itu berada di mengikat 3 benua besar. Sebelah sini adalah benua Asia, ini semua Asia. Sebelah sini ya, barat daya ini namanya, ini benua Afrika. Lihatin Afrika nih. Dari Mesir, Libya, kemudian Sudan, ini semua sudah Afrika. Sebelah sininya semuanya Asia. Dan sebelah sini, sebelah laut, ya ini laut Mediterania. Dan kalau ke sini, ini sudah Eropa nih, Eropa semua. Jadi itulah kenapa Palestina ini dinamakan jantung dunia. Namanya sebuah jantung, teman-teman, fungsinya adalah untuk menjaga stabilitas tubuh. Kalau jantung itu sehat, dunia sehat. Tapi kalau jantung itu nggak stabil, labil, maka dunia ikut labil. Dan itulah yang mereka usahakan, itulah misi mereka, menaruh sebuah entitas di sini untuk menjaga agar wilayah ini, Arab ini, tidak stabil.
Karena apa? Karena sekali lagi wilayah Arab ini memiliki kekuatan. Hari ini memang mereka sedang dilanda oleh kebodohan menurut Bannerman. Tapi mereka ini, negara-negara Arab ini, mereka memiliki raw material. Mereka memiliki material baku untuk apa? Untuk menjadi bahan bakar masa depan. Dan mereka sekali lagi disatukan oleh satu bahasa. Jadi kalian teman-teman dari Kuwait sini, Irak, ya Syria, Irak, Kuwait, kalian muter sini. Sini ada namanya Hormuz, Selat Hormuz. Kemudian kalian sini Mandeb, ya Mandeb. Sampai kalian sini nih Gibraltar, Selat Gibraltar. Sebesar ini mereka memiliki bahasa yang satu dan agama yang satu. Itu sebuah keuntungan. Sementara kata Bannerman, kalau di Eropa itu, di Eropa, wah ini mah sudah bahasanya macam-macam. Kemudian juga apa? Agamanya macam-macam gitu kan. Jadi ini wilayah ini tuh yang sangat besar untuk menjadi sebuah wilayah yang apa? Yang sangat kuat gitu ya. Makanya misi mereka adalah menaruh sebuah entitas yang sangat berbahaya agar membuat kawasan ini, Timur Tengah ini tetap labil atau tidak stabil. Makanya saat itu akhirnya Bannerman ini bertemulah dengan seorang yang cocok dengan cara pemikiran dia. Siapa? Inilah orangnya. Chaim Weizmann ini adalah seorang pimpinan Zionis, Chaim Weizmann, dan juga merupakan presiden pertama Israel. Akhirnya dia bertemu dengan Bannerman. Chaim Weizmann ini karena dia sudah punya ideologi Zionisme, ideologi yang sejak awal sudah dibangun oleh Theodor Herzl. Kita lihat, nah, Theodor Herzl dari awal memang sudah mengimpikan berdirinya sebuah negara Yahudi. Mereka nyebutnya itu Der Judenstaat, ya negara Yahudi. Dia sudah mati ya, 1907 itu dia sudah mati dan dilanjutkan oleh si Chaim Weizmann ini. Chaim Weizmann ini lalu dia menghadap ke si Bannerman untuk apa? Untuk menikahkan ide Zionisme dengan idenya si Bannerman untuk mendirikan sebuah entitas diletakkan di sini ya di wilayah Palestina untuk memisahkan negara-negara Arab yang berada di kawasan timur dengan di kawasan barat untuk melemahkan posisinya gitu kan, agar tetap labil dan tidak stabil. Dari situlah muncul ide negara Israel. Adapun ide-ide Yahudi itu adalah alat propaganda mereka. Karena penjajahan di sini itu bukan penjajahan perbatasan, tapi penjajahan eksistensi. Siapa ya kira-kira orang-orang yang mengumpul di sini? Kan gak sembarang orang asal main tarik dibawa ke Palestina. Akhirnya mereka menggunakan topeng Yahudi, ya Yahudi untuk apa? Untuk menarik seluruh orang Yahudi tinggal di Palestina, dan mereka ya menggunakan ayat-ayat yang sudah diubah-ubah gitu kan, ayat-ayat Talmud yang sudah diubah untuk menarik orang-orang Yahudi masuk ke wilayah Palestina, mengusir warga Palestina dan mendirikan pemukiman-pemukiman ilegal Yahudi. Buntut dari konferensi rahasia ini, Imperial Konferensi ini, dimunculkanlah namanya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Ya untuk intinya apa? Tujuan akhir dari Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua adalah menjadikan Inggris sebagai negara adidaya, kemudian memetak-metak negara-negara Arab menjadi negara-negara kecil ya, jadi Utsmani, semua dikasih bendera masing-masing ya, dihidupkan rasa nasionalismenya gitu kan. Ya benar-benar dilemahkan lah. Dengan demikian akhirnya mereka tidak lagi bersatu padu seperti dahulu kala. Dan tidak hanya itu teman-teman, karena mereka yang membagi-bagi negara-negara itu, memotong-motong negara itu, mereka juga lah yang menentukan siapa yang boleh memimpin di Syria, siapa yang boleh memimpin di Yordan, siapa yang boleh memimpin di Mesir. Itu semua adalah perbuatan mereka. Sekali lagi, Zionis ini teman-teman nggak akan berani membantai warga Palestina seperti hari ini, seperti tidak tersentuh, dengan sangat rileks dan dengan sangat brutalnya gitu kan, kalau mereka hanya mengandalkan diamnya negara-negara Arab. Tidak, tapi mereka berani ngebantai Palestina itu karena mereka tahu bahwa mereka didukung oleh pemerintahan-pemerintahan yang ada di wilayah Palestina gitu kan. Sekalipun ya pemerintahan-pemerintahan sini banyak yang mengaku mengecam, mengutuk, tapi itu semua ya mungkin kata-kata politis ya, karena mereka juga ya harus memperbaiki citra mereka di depan masyarakatnya. Tapi pada dasarnya mereka semua ini adalah pemerintahan-pemerintahan yang sudah disusupi oleh kekuatan Barat dan sudah diatur oleh Barat. Sayang sekali teman-teman. Jadi hari ini warga Palestina sedang berjuang sendiri, dan inilah jalur Gaza. Lihat ya, ini Gaza nih yang kecil ini teman-teman.
jalur Gaza dari wilayah utara sampai selatan. Kalau dibandingkan seluruh wilayah Palestina, ini adalah Palestina, Gaza cuma segini nih Gaza nih. Ya kecil sekali, tapi Masya Allah ya berhasil ya menggoncangkan dunia sampai Amerika dan Inggris ikut turun. Ya demikian teman-teman. Pelajaran hari ini semoga bermanfaat. 1907 tahun bersejarah kehancuran umat Islam, jangan dilupakan. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.